selaku umatnya yang berpegang teguh kepada sunnah beliau, suatu umat yang senantiasa memperjuangkan agama dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu sebuah taifah mansurah, ya, sebuah golongan yang insya Allah akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, insya Allah sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, ajani wa ajada semua. Kita melanjutkan materi kita yang kemarin, ya. Kemarin sudah dibahas tentang tarku sholat, ya, meninggalkan sholat, termasuk diantaranya bagaimana resiko akibat ketika kita mengundur-undur waktu sholat, ya. Sekarang masuk ke materi al-kabiru al-khomisah, dosa besar yang kelima, ya. Dosa besar yang kelima yaitu mana'us zakat, tidak mengeluarkan zakat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang musyrik alladzina la yu'tuna zakata, yaitu orang-orang yang dia tidak mengeluarkan zakatnya, wa hum bil akhiratuhum kafirun, dan mereka itu kelak di akhirat termasuk orang-orang yang kafir, ya. Fussilat ayat ke-6 sampai 7. Dan dalam surat yang lain, dalam surat At-Taubah ayat ke-34 dan 35, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yaitu orang-orang yang mengumpulkan, ya, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, orang yang mengumpulkan emas dan perak. Tidak selalunya emas dan perak, di sini maknanya bentuk emas dan perak, begitu Pak. Artinya harta yang ditumpuk-tumpuk, begitu Pak. Ya, simpanan deposito yang di bank boleh, tabungan boleh, yang dipinjami sama orang boleh, itu semuanya adalah merupakan simpanan, ya. Dan orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak itu wala yunfiqunaha, dan tidak dikeluarkan infaknya, tidak dikeluarkan zakatnya, sedekahnya fisabilillah, di dalam Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka silakan berikan kabar gembira kepada orang-orang tersebut. Dengan apa? Ya, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih, ya. Jadi kalau ada orang kaya, kemudian dia mengumpulkan tetangganya fakir miskin, anak-anak yatim, makan-makan bersama di situ, pada dasarnya itu sedekah, ya, bukan zakat, ya. Pokoknya zakat itu adalah harta yang dikeluarkan kalau sudah sampai batasnya, dan itu tidak bisa dikatakan sebagai saya sudah kasih orang kok kemudian dia bebas dari zakat, enggak. Tetap dia harus mengeluarkan zakatnya, karena itu memang kewajiban dia. Kemudian selanjutnya, yauma yuhma 'alaiha minari jahannam, kelak, ya, emas dan perak itu akan dicairkan, ya, yauma yuhma, ketika dicairkan di mana? Di neraka jahanam, ya, minari jahannam, fatu wajibahum, maka emas dan perak yang dicairkan tadi itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatu wajibahum, fatu wajibahum, digunakan untuk menyetrika dahi mereka. Ya. Menyetrika dahi mereka, wajunubuhum, dan lambung-lambung mereka, wajuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Jadi emas dan perak itu dicairkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di neraka, digunakan untuk menyetrika jidat mereka, lambung mereka, punggung mereka. Hada makanatum li anfusikum, sambil Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan hada makanatum li anfusikum, inilah hasil yang kamu simpan dulu selama di dunia. Faduku makuntum tasnizun, maka rasakanlah atas apa-apa yang sudah kalian timbun selama di dunia, ya. Surat At-Taubah itu ayat 34 dan 35. Alhamdulillah, arjadani wa kita semua. Seandainya kewajiban zakat saat ini digalakkan, maka tentunya akan lebih efektif daripada pajak, ya, akan lebih efektif sekali. Karena apa? Ya, zakat itu sekalipun ditentukan, ya, tetapi ditentukannya di situ kalau sudah sampai nisab, artinya orang-orang yang kelebihan harta ya dia bisa keluar zakat. Kalau yang belum sampai harta sampai nisabnya ya tidak keluar zakat. Nisabnya berapa? 85 gram emas, ya. Kalau saat ini emas mungkin 1 gram 500.000,
berarti sekitar 42.500 juta ya, 42,5 ya, kurang lebih. Baru keluar zakatnya 2,5%. Itu pun kalau 42,5 juta itu 2,5% kalau berapa ya, tidak sampai 5 juta. Ya. Itu pun bagi yang tidak sampai uangnya segitu tidak kena wajib zakat. Bahasanya nanti lain lagi, sodako ya, sodako infak, bukan zakat. Nah, seandainya itu diterapkan, maka akan lebih mulia. Dan orang-orang yang saat ini dengan perusahaan-perusahaan besar, tentunya mereka sudah wajib mengeluarkan zakat. Itu pun dihitung dengan kemampuan berapa penghasilannya selama 1 tahun itu yang menjadikan dia bisa mengeluarkan zakatnya. Dan penyalurannya tertib, dikumpulkan oleh Baitul Mal, disalurkan secara syar'i, ya, dengan timbangan yang syar'i. Sekarang pajak itu pun ketika perusahaan mau mengumpulkan pajaknya, maka bagaimana caranya supaya pajaknya itu tidak sebanyak yang harus dikeluarkan dengan dikurang-kurangi totalan pemasukan. Belum ketika uang itu sudah dikeluarkan sekian juta masuk ke kantongnya pengurusnya sendiri-sendiri, lah yang dibawa kabur bayi tidak dihitung juga itu berapa. Nah, anak-anaknya bayi sekarang muncul lagi generasi baru yang ikut-ikutan bayarnya Hidayah. Nah, kalau seandainya zakat itu dikelola secara baik dengan sistem Baitul Mal, dengan bentuk zakat secara syar'i, tentunya akan lebih baik ya. Bahwasanya sejarah mengatakan zaman dahulu ketika zakat mulai sudah menyebar begitu Pak ya, termasuk diantaranya zakat fitrah, sampai 1 orang itu menerima zakat fitrah itu bisa sampai untuk persediaan 3 bulan. Ya, kenapa? Karena memang betul-betul diberikan haknya begitu, ya, diberikan haknya. Banyak orang yang mengeluarkan zakat, tetapi haknya cuma beberapa orang saja, ya dibagi 100 orang yang berzakat, yang berhak menerima cuma 5 orang, ya dibagi 5. Kalau kita di sini kita mengeluarkan zakat, kadang sesekali dapat lagi giliran berasnya, dibagikan ke kita kena lagi dapat lagi. Apa kita keluar zakat? Kalau ternyata dapat lagi, kan begitu. Nah, harusnya memang zakat itu harus disalurkan betul-betul yang membutuhkan. Termasuk zakat mal. Kita yang bahas di sini zakat secara umum, ya, tidak zakat mal, zakat kebun, zakat fitrah, semuanya secara umum saja. Nah, kuatinilah dari wajah semua. Maka keberadaan fungsi Baitul Mal untuk menampung di antara infak, sedekah, zakat dan sebagainya itu sangat berarti, ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin sahibi iblin," ya, kalau ada pemilik sapi, ya, wala bakorin, kalau ada pemilik onta, begitu juga dengan pemilik sapi, wala gonamin, begitu juga dengan pemilik kambing, la yu'addi minha zakataha, ketika 3 hewan ternak tadi, sapi, onta, kambing sudah mencapai nisab untuk dizakatkan, zakatnya sapi 40 ekor, begitu ya. Zakatnya kambing berapa ekor ya, zakatnya onta nanti berapa ekor, kan ada sendiri-sendiri. Kalau itu tidak dikeluarkan zakatnya, maka apa yang akan diberikan? Illa butohalaha yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan baginya kelak dari kiamat, ya, akan diberikan tanah yang lebar. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak membayar zakat itu, enaknya. Tidak membayar zakat, ternak malah mendapatkan tanah yang lebar, Pak. Ya, tenang ini, Pak. Tapi kita lihat belakangnya, Pak, ya. Illa butihalah yaumul qiyamati biqa'in korkorin. Ya, dia akan dibentangkan baginya lapangan yang luas, tanah yang luas, ya, tantiruhu biquruniha. Maka hewan-hewan yang tadi selama hidup di dunia, kambingnya, kerbaunya, sapinya, dia itu akan apa? Menumbuk dengan ininya apa, Pak? Tanduknya, ya. Akan menumbuk dengan tanduknya. Kalau hewannya selama di dunia tanduknya rusak, jelek, patah-patah, di sana daerah lengkap bagus. Dalam tafsirnya itu hewannya gemuk, sehat, tanduknya mulus, runcing, tajam. Nah, itu digunakan untuk menanduk-nanduk tuannya tadi. Watatuhu bi'afafiha, dan dia juga tuannya tadi itu akan diinjak-injak dengan apa? Kaki si ternaknya tadi.
Kullama nafadat alaihi akroha, ketika hewan tadi banyak menginjak satu-satu, menanduk satu-satu, datang yang terakhir, barisan nomor terakhir baru dia menginjak tuannya, menanduk tuannya, ya ketika yang terakhir itu datang, maka adat alaihi awalah, yang depan itu balik lagi, berada di belakangnya lagi. Begitu, nanti sampai habis yang depan balik lagi, belakang lagi, menginjak, menanduk tuannya. Ya. Hatta yubbi bainan nasi fi yaumi kana miqdaru 50 alfasana, sampai kemudian si tuannya tadi, si orang yang tidak mengeluarkan zakatnya ini diputuskan perkaranya, yaitu apa? Setara dengan waktu di dunia 50.000 tahun. Mengalami siksaan seperti itu selama 50.000 tahun, ya. Waktu di dunia 50.000 tahun alam selama 50.000 tahun. Sumaya rasabilahu, sampai kemudian ketika amalannya sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dia bisa melihat, ya, melihat jalannya, tempat kembalinya, imma ilal jannati wa imma ilan nar. Apakah dia akan kembali ke surga atau kembali ke neraka, ya. Nah, ikhwatillah dari semua ini sebuah hadis, ya, yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya jangan dibayangkan kalau ketika seseorang itu mendapatkan adat begini, maka dibayangkan sapinya seperti sapi dunia, ya. Kita tidak bisa membayangkan. Sama seperti seseorang laki-laki yang dia menggunakan cincin emas, begitu. Ketika kita tanya, kenapa Bapak memakai cincin emas? Kan Rasulullah melarang, ya. Kenapa tidak boleh dipakai emas? Ya, karena Rasulullah melarang. Kita kalau terus keluarkan begitu, hukumnya mau bilang apa, Pak? Mau bilang apa, Pak? Ya karena Rasulullah melarang. Kalau tidak Rasulullah melarang, ya sekarang jawabannya ikutnya siapa? Begitu saja. Ya, kenapa kalau mobilnya dibasuh mukanya, Pak? Nah, pada pantatnya, Pak, karena kentut. Ya, kalau kencing, kenapa mukanya yang dibasuh, bukan depannya? Ya karena Rasulullah menyuruh begitu, kan, pada dasarnya. Nah, dijawab oleh orang itu bahwasanya kalau hanya alasan besok laki-laki emas itu adalah pakaiannya di surga, jangan dibayangkan, Mas, kalau emasnya itu seperti emas sekarang ini, emas di Arab itu beda, makanya emas di sini itu boleh dipakai, alasannya begitu. Ya, lari ke materi lagi. Bahwasanya adat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa digambarkan seperti adat di dunia. Kalau kita lihat film-film, sinetron-sinetron yang di sana seakan-akan kayak masuk ke alam mana begitu, ya. Kita lihat ustaz-ustaznya itu, sejarahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, sejarah yang dipelajarkan ini, Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ulama salaf, bagus pemahamannya. Cuma muridnya itu yang kurang ajar. Dia menulis, Syekh Abdul Qadir Jailani itu ngasih amanah ke muridnya, ini tulis karyaku begini-begini. Waktu ditulis sama muridnya ditambah-tambahin sendiri, Pak. Dihapus sebagian, ditambah sebagian. Belum sempat dikoreksi sama Syekhnya, akhirnya sudah meninggal. Makanya sekarang yang mereka klaim sebagai Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya sebenarnya karyanya muridnya itu, bukan beliau sendiri. Di dalam versi orang-orang sekarang, bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah suatu ketika di jalan ketemu dengan seorang ibu-ibu, yang ibu-ibu itu menangis, mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai Syekh, tolong, kenapa Bu? Anak saya mati. Kenapa? Saya tidak ikhlas. Tolong bujuk malaikat supaya anak saya dikembalikan." Iyalah, nanti saya bujuk malaikat. Nah, dalam riwayat saya Abdul Qadir Jailani menemui malaikatnya di Ampasal gitu. Nah, ketemu malaikatnya membawa keranjang. Kayak orang Belanda itu, ya, bawa keranjang. Ditanya sama saya Abdul Qadir Jailani, kembalikan itu roh anak itu. Nggak bisa, sudah mati. Itu keranjang itu katanya untuk tempat roh-rohnya itu, menurut versinya mereka, ya. Akhirnya saya Abdul Qadir memaksa, kembalikan itu, ibunya nggak reda. Enggak, saya ini sudah mati dan takdirnya. Akhirnya kalau tarik-menarik, tumpah keranjangnya. Jadi orang yang sudah mati beberapa orang itu hidup semua akhirnya. Tidak ada cuma anak itu. Ini diakui oleh orang-orang yang memiliki paham seperti itu dan dijadikan sebagai hukum. Itulah kenapa saya Abdul Qadir Jailani lebih sering disebut, lebih sering diminta itu daripada Rasulullah, ya. Khususan ila hadratil Syekh Abdul Qadir Jailani diutuskan dulu untuk saya, baru setelah itu Nabi Muhammad, ya. Kenapa pemahamannya sampai segitu? Karena pemahamannya itu dispelesetkan.
dan diyakini oleh pengikutnya sampai sekarang ya. Kembali ke materi ya, dilanjutkan ya. Wa min sahibil kanzu, dan adapun pemilik harta yang disimpan, tadi pemilik ternak, sekarang pemilik harta ya. Entah tadi saya ucapkan tabungan secara tunai atau deposito yang dititipkan, diinvestasikan sama orang, sekian puluh juta dikerjakan sama orang, kita cuma nunggu hasilnya saja, atau emas yang ada di rumah, atau barang dagangan yang saat ini masih belum laku, pokoknya bentuk harta simpanan, la yu'addi zakatahu, tidak dikeluarkan zakatnya, illa mislulahu kamduhu, maka harta simpanannya itu kelak dari kiamat akan diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sujaan akro ya, akan diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Sujaan akro. Kemarin apa Pak? Sujaan akro ya. Sebuah hewan ya. Terus ya. Apa itu sujal al-akro? Sujal al-akro adalah as-subbanul azim, ya, ular yang besar, ya, yang matanya itu diciptakan dari api, sedangkan kukunya, panjang kukunya sejauh perjalanan 1 hari. Sekali memukul, maka orang yang dalam kubur tadi itu terbenam sebanyak 7 hasta, sedalam 7 hasta. Itu sujal al-akro. Kalau kemarin kita bahas bahwasanya sujal al-akro itu diutus oleh Allah untuk menyiksa orang yang suka mengelak-ngelakkan, suka mengundur-undur, mengakhirkan waktu sholat. Ternyata dalam urusan zakat juga sama, sujal al-akro juga yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini juga kita harus iman, ya. Iman itu tidak dipertanyakan, tidak digambarkan, tidak diserupakan, tidak ditafsirkan, tidak ditanyakan bagaimana. Iman itu diyakini, ya. Kalau tangan Allah Subhanahu wa taala turun atau Allah turun di sepertiga malam, ya jangan dibayangkan Allah turunnya bagaimana ya. Jangan diserupakan bahwasanya tangan Allah itu kayak tangan manusia besar turun di bawah langit ya. Kayak tangan manusia ada 5 jarinya, tidak bisa begitu, ya. Iman kepada yang gaib ya, itu digoiri takyid ya, digoiri takrif dan macam-macam begitu. Tidak boleh ditafsirkan, diserupakan, misalkan ya, dan lain sebagainya. Maka sujal al-akro juga demikian. Kita tidak bisa menggambar-gambarkan, dibuat gambar ular besar, kukunya panjang-panjang begitu seperti di komik-komik anak-anak. Nah, nanti lebih-lebih kalau kita kemudian, berarti sujal al-akronya ada banyak dong Pak. Nah, kalau kita masuk di kubur 1, nanti kubur yang di sana siapa? Ya alam, nggak tahu. Diyakini saja kalau ini ada gitu. Tidak bisa ditanyakan. Ya. Lebih-lebih nanti kalau dalam sekali kena musibah tsunami, ribuan orang mati, malaikatnya bingung, mana dulu yang disebut. Ya. Itu kalau kita mau digambarkan, ditanyakan, bingung sendiri malah nanti ya. Kenapa bisa mati bersamaan? Nah, sedangkan namanya malaikat pencabut nyawa itu kalau kita tahu ini cuma 1 seperti Jibril itu kan. Nah, cuma 1 kalau tahu kita. Ya, itu diyakini saja, bisa dipertanyakan. Nah, alhamdulillah arsadani wa arsadallah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya ya, Fatilu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu maniya zakat. Abu Bakar As-Siddiq ya, dia itu akan membunuh, memerangi, ya memang bunuh di sini betul maknanya dibunuh, dihukum mati kalau seseorang itu dia tidak mengeluarkan zakatnya, ya. Zakatnya. Dengan ucapannya Abu Bakar As-Siddiq dia mengatakan wallahi, demi Allah, dia bersumpah ya, demi Allah, lauman uni anakon, sekiranya mereka itu tidak mau mengeluarkan zakatnya, ini diriwayatkan Bukhari berkenaan dengan zakat ini. Ada yang mengatakan kambing, ada yang mengatakan sapi, hewan ternak ya. Ya. Kalaulah demi Allah seandainya mereka tidak mengeluarkan zakat ternaknya, kanu ya'uduna ila Rasulullah SAW, yang dulu itu mereka mengeluarkannya, disarankan kepada Rasulullah, kok kemudian mereka tidak keluarkan lagi zakatnya, ya. Laqataltuhum ala man'aha, maka pasti akan kuperangi dia, akan kubunuh dia. Karena kerasnya ancaman orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, mengeluarkan haknya, baik panennya, ya, keluarkan daripada hasil panennya, ketika menggunakan pupuk dan sebagainya, ya 1/20,
Ketika tidak menggunakan pupuk, cuma pengairan hujan ya berarti seper-10. Itu harus dikeluarkan. Fi yaumi hasad di dalam setiap panen, bukan dikumpulkan untuk nanti-nanti. Setiap panen harus diambil dulu, ya, seper-10 atau seper-20 tergantung dia menggunakan pupuk atau tidak. Segera uang itu dikumpulkan dan disalurkan ke yang berhak. Itu zakat perkebunan, zakat perikanan, tambak, itu dia dikeluarkan pada waktu saat itu juga saat panen. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal itu dikumpulkan selama 1 tahun, ya. Kalau belum 1 tahun ya tidak dikumpulkan. Gitu. Kalau zakat panen langsung. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 180, ada yang bawa Al-Quran terjemahan. Ya, kalau ada silakan dibawa, dibaca. Ali Imran 80 ya. Saya agak kesulitan ini artikan ini karena ayat tidak berani mengulangnya. Dibaca saja terjemahannya. Ada enggak? Ada di terjemahan itu di tas itu ada itu. Ya kurang lebih sih tahu artinya Pak, cuma agak ragu karena ayat ya tidak berani mengulangi lah. Nanti salah berbahaya. Ali Imran ayat 180 ya. Ya kurang lebih saya artikan dulu nanti dibetulkan. Wala yasabanna alladziina yaquluna bima atahumullah. Maka orang-orang yang bakhil di dunia itu mereka itu mengira, mereka menyangka bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala itu ya min fadlihi dari keutamaan Allah, maksudnya rezeki yang diberikan kepada orang-orang bakhil ya, orang-orang lokek begitu. Wa khairul lahum, mereka menyangka kalau itu baik. Ya, seluruh pemberian Allah itu ketika tidak dikeluarkan zakatnya mereka menganggap baik. Menganggap baiknya kenapa? Nah, ini keringat saya sendiri. Masa harus saya bagi-bagi? Daripada dibagi mending diwariskan kan lebih baik begitu. Ya. Bal huwa darul lahum, tetapi bahwasanya keengganan, ketidakmauan mereka mengeluarkan zakat itu sebenarnya perkara yang buruk bagi mereka kalau mereka mengetahui ya. Sayutau waku nama basilu bi yaumil kiamat, kelak orang itu akan dibalas atas kebailannya di hari kiamat nanti. Wallahu miratus samawati wal ardh. Sesungguhnya warisan Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan ya maha mengetahui apa yang ada diterjemahkan saja di situ daripada mengulangi. 180. Dan jangan sekali-kali orang yang pikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa pikir itu baik bagi mereka, padahal pikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka pikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah warisan yang ada di langit dan bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, gitu ya. Agak kurang tadi terjemahan saya. Harta itu akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat atas yang dia usahakan. Dalam sebuah hadis ya di riwayat Tirmidzi kalau tidak salah itu. Ada di situ dijelaskan pernah ada seorang sahabat membawa anaknya perempuan dengan memakai gelang yang besar-besar 2 biji. Gelang emas begitu. Ketika bertemu dengan Rasulullah ditanya sama Rasulullah, itu sudah dikeluarkan zakatnya kayak itu gelang itu. Nah, dijawab oleh bapaknya, enggak saya keluarkan. Nah, dikasih Rasulullah bahwasanya ancaman apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak membayar zakatnya. Seketika itu sahabat itu gelang anaknya itu dilepas dua-duanya, ini wahai Rasulullah, saya infakkan untuk Allah dan Rasulnya. Langsung dikasihkan begitu. Mereka kata kita enggak Pak ya, simpan dulu. Langsung dikasihkan seketika. Karena apa? Saking takutnya dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis yang lain ada riwayat begitu. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun juga hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan orang yang tidak mengeluarkan zakat, man mana'aha fa inna aqaduha
wasatara malihi, barang siapa tidak mengeluarkan zakatnya, ya, ini juga masih berkenaan dalam bab ternak, ya, dalam riwayat siapa ini? Riwayat Abu Dawud, Nasai, masih dalam bab ternak, bahwasanya orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, ya, sapi 40 ekor tidak dikeluarkan satu saja, maka Rasulullah akan mengambil tadi haknya, satu sapi itu akan diambil, bahkan tidak cukup seperti itu. Wajah taromalihi, sebagian hartanya itu juga akan diambil, ya. Bayangkan, kalau kita keluarkan sendiri, satu saja dikasihkan, satu sapi. Kalau tidak mau dikeluarkan, Rasulullah yang datang diambil satu sapi sama separuh. Ya, yang separuh diambil juga semuanya. Aismatun min azimati rabbina, karena itu adalah ketentuan, ya, ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan juga dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya sami'a Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu salasatin yadkhulun nar." Ada 3 golongan, Pak. 3 golongan yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Ya, ada 3 golongan. Yang pertama apa? Amirun muslitun, laki-laki disebut masalah pemimpin. Memang bahaya pemimpin itu. Kalau enggak, ya. Yang pertama adalah amirun muslitun, pemimpin yang bengis, lah. Sadis, kejam, tidak mengerti kondisi rakyatnya, asal sekik saja pajaknya sekian. Nah, itu berbahaya. Baru-baru ditentukan itu masa pedagang kena pajaknya 10% Pak, dari penghasilan. Itu hanya siapa? 10% tidak sedikit loh Pak. Kalau penjual bakso semalam dapat uang 500.000, masa 50.000 suruh keluarkan? Kasih cuma-cuma. Nah, padahal kalau seandainya diinfakkan lebih bagus lagi, itu pun sehari dipotong 50.000. Bayangkan Pak. Harga sawinya sekarang berapa? Harga jeruknya berapa? Lomboknya belum, kalau yang kayak kemarin itu sampai 80 1 kilo. Sehari apa 1 kilo lombok lebih karena yang baksonya itu. Nah, jadi seperti itu, seorang pemimpin yang tidak bisa mengerti kondisi umatnya, bahkan cenderung mendolimi, ya. Amirul Muslimin itu pemimpin yang mendolimi rakyatnya, ya. Kalau dia itu sekedar mendolimi rakyatnya, ya, ada seperti kisahnya siapa itu, pemimpin yang dia dolim tapi menggunakan hukum Islam pada saat zamannya Imam Ahmad, ya. Umayyah atau siapa itu? Ya, seorang pemimpin yang dia itu dolim. Kalau ketemu rakyatnya, ditinggal rakyatnya itu Pak. Kerja memang, ya. Tidak toleransi lah. Kalau rakyatnya macam-macam nakal sedikit, disambut, dihukum begitu. Ya, cuma bagusnya itu dia ini menggunakan hukum Islam. Kalau ada perzinahan, dihukum dengan hukum Islam. Kalau ada apa, dihukum dengan hukum Islam. Nah, pemimpin yang begini, ya, kalau dia menerapkan hukum Islam, sekalipun dianya sendiri itu tidak bisa menjaga adat dengan keislaman, dia wajib ditaati. Kalau kita menentang, berarti kita bubar, berarti kita pemberontak. Maka kita disebut khawarij. Boleh pemimpin itu membunuh kita karena kita khawarij. Kalau kita memberontak kepada pemimpin yang menggunakan hukum Islam. Kenapa harus ditaati? Karena dia menggunakan hukum Islam. Adapun kedolimannya urusan dia terhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Ahmad kan tidak melawan. Ketika dicambuk suruh mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Nah, suruh mengucapkan itu Al-Qur'an itu makhluk. Nah, itu bertentangan dengan akidah Islam. Al-Qur'an itu kalamullah, ya. Al-Qur'an itu pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ketika Imam Ahmad suruh mengakui Al-Quran itu makhluk, tidak mau dicambuk kan. Nah, Imam Ahmad berdoa, silahkan ya Allah, boleh tubuh saya hancur, boleh badan saya, baju saya robek-robek, tapi tolong jaga aurat saya. Doanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicambuk berkali-kali, bajunya robek-robek, celana-celananya tidak robek, Pak. Ya, ditutup auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar atas kedoliman yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu karena dia menggunakan hukum Islam. Nah, kebalikannya ketika pemerintah itu tidak menegakkan hukum Islam, sebaik apapun, maka kebaikannya itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak menggunakan hukum Islamnya untuk seluruh lapisan dunia. Madaratnya lebih banyak, ya, lebih banyak.
Sehingga kemudian ketika saat ini ada orang-orang yang tidak mau pro, ya maaf ya, tidak mau pro, ya itu tidak bisa dikatakan sebagai pemberontak. Ya. Karena pada dasarnya dia tidak keluar dari sebuah kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu adalah kepemimpinan Islam dan saat sekarang ini ya tidak ada hukum Islam karena tidak bisa dikatakan sebagai waris, sebagai penentang. Nah, maka kewajiban mengikuti sebuah amir yang menggunakan hukum Islam itu bagus. Nah, ketika amir itu begini, ya, ini kan jelas amirun muslitun, seorang pemimpin yang dolim, ya dia tetap akan masuk neraka begitu. Tetapi kan urusan umatnya karena dibimbing dengan hukum Islam itu bagus. Nah, umpamanya ada dua kandidat, umpamanya Pak ya, ada seorang alim, ustaz, dia tidak paham hukum tata negara. Tidak paham hukum hudud, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan untuk memimpin negara. Yang satunya lagi, orangnya tidak pernah sholat. Ya, zakatnya juga tidak tahu, puasanya juga tidak tahu. Tapi dia punya kemampuan untuk memimpin sebuah negara dengan hukum Islam. Maka kalau seandainya dua ini tidak ada pilihan ketiga. Yang harus dipilih adalah orang yang dia mengerti hukum tata negara, sekalipun dia tidak menjaga imannya. Karena dosanya dia tanggungan terhadap Allah sendiri, kebaikannya dirasakan seluruh manusia karena menggunakan hukum Islam. Sedangkan yang posisi ini, keustatannya itu keilmuannya antara dengan Allah dan sendiri, nah kebodohannya dalam mengurus umat merusak seluruh dunia. Ya, dalam pembahasan tata negara ada pembahasan yang seperti itu. Dalam kitab Nizamul Hukmi, ya. Lama nanti baru masuk ke situ. Selingan saja. Yang pertama yang akan masuk ke dalam neraka, golongan pertama yaitu amirun muslitun, ya, pemimpin yang dolim yang keji. Kemudian wadusir wadun layu adiha haqqallah, ya, haqqallah fi malihi, seseorang yang hartanya sudah sampai nisab tapi tidak dikeluarkan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditahan zakatnya. Kemudian yang ketiga, wa faqirun fuqurun. Yang ketiga yaitu orang miskin tapi yang sombong. Ada kalau orang bugis bilang Pak, pokoknya gaya-gaya begini Pak. Sebenarnya itu tidak punya Pak miskin Pak, tapi sok sombong begitu. Punya HP yang sok keren ya, biarpun HP Cina, beli ketek yang Nokia begitu, biar ditempel yang Nokia, biar dikira bergaya begitu ya. Untuk makan susah, tapi ngutang untuk beli baju baru, oke, ya, begitu. Ya pokoknya gaya-gaya. Ya, orang-orang begitulah. Pada dasarnya itu dia fakir, ya tidak punya apa-apa, tapi sombong. Ya, ini diantaranya juga ancaman ya bagi dia ketika dia masuk ke dalam neraka. Wan Sarek Wawairi dan diriwayatkan dari Sarek dan lainnya juga an Abi Ishaq dari Abi Ishaq bahwasanya ya, umirtum bisolah, ya, sesungguhnya kalian wahai manusia itu diperintahkan untuk mendirikan sholat, zakat dan membayar zakat. Ya, paman lam yuzaki fala sholatahu, maka barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, pada dasarnya dia juga tidak sholat. Ya, bagian dari rangkaian hukum Islam antara zakat dan sholat, kalau satu ditinggalkan, pada dasarnya satu ditinggalkan lagi. Di dalam Al-Quran ada tiga ya hal yang disebut oleh Allah saling berurutan, ada pengirimnya. Yang pertama itu ati Allah wa ati Rasul. Pasti begitu kalau ada kata-kata di dalam Al-Quran ati Allah pasti belakangnya wa ati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mau taat kepada Allah sedangkan hukum sunnah Rasul kita tidak mau ikut? Tidak mungkin bisa. Maka harus kalau kita taat kepada Allah harus taat kepada Rasulnya. Nah sekarang, bagaimana mau taat kepada Rasulnya, sedangkan wa'ati Allah, wa'ati Rasul, wa'ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Bagaimana kita mau mentaati Rasul kalau kepada pemimpin tidak ditaati? Pemimpin di sini adalah maknanya para ulama yang memegang Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan pemimpin wilayah, tetapi amir yang memegang Al-Quran dan Sunnah, ya, seorang ulama, seorang ustaz yang jelas-jelas itu dia tidak melenceng daripada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu jalan untuk kita mempelajari Sunnah Nabi, ya dari ulama-ulama itu, ya, daripada ulama-ulama itu dengan adanya kitab-kitab hadis, hukum-hukum yang sekarang dibukukan, yaitu karena daripada hasil karya ulama. Dan kita berarti secara otomatis mengikuti
si penulis buku itu, sekalipun beliaunya sudah wafat ya. Tidak ada orang yang ketika dia tidak mengeluarkan zakat, maka pada dasarnya dia juga tidak dihitung sholat. Kemudian yang kedua, ya, akimi sholat, wa atu zakat. Pasti ayatnya berbunyi begitu. Kalau mengatakan tentang sholat, tapi belakangnya harus membayar zakat. Karena beriringan, berhubungan. Ya. Yang ketiga, waskurli wali daika. Kalau ada ayat Al-Quran mengatakan kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti setelah itu lanjutannya dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Karena jalan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala itu daripada ridho bapak dan ibu, ya. Atau dalam versi lain ridho ibu kita. Gitu. Ya. Alhamdulillah, dan kita semua pada bab zakat habis sampai di sini, ya mungkin bisa kita lanjutkan. Kalau dilanjutkan justru malah tambah panjang lagi karena setelah ini pembahasannya ya dosa besar yang keenam yaitu durhaka kepada orang tua. Di sini agak panjang pembahasannya, jadi kita potong sampai di sini saja. Insya Allah sedikit ini bermanfaat. Ya. Alhamdulillah, dan wabillahi semua berkenaan dengan masalah tadi, kebetulan kita bahas di sini tentang masalah bab zakat, ya. Kalau sekiranya bapak sekalian sudah sampai haknya tadi itu, ya, kalau harta kan menunggu 1 tahun, kalau hasil panen ya dalam sekali panen itu harus dikeluarkan haknya. Kalau yang tidak panen, ya, yang pekerjaannya itu tidak panen, ya berarti dia nanti terkena zakat profesinya. Selama sebulan itu bisa kumpul berapa juta, misal karena dia mungkin guru, ya PNS, atau mungkin dia pegawai yang tidak tetap lah, memukat begitu, pegawai non tetap begitu, ya dihitung dengan zakat profesi, zakat penghasilan selama sebulan itu dapatnya berapa, begitu. Keluarkan saja haknya, insya Allah, begitu kan. Nah, pada dasarnya zakat panen, ulama itu membagi, Pak, ada yang sampai harus dihitung dengan takaran, ya, harus dengan takaran. Nah, tapi demi kehati-hatian dari sumber-sumber yang semuanya berpendapat, diambil satu kesimpulan hukum, ya, demi kehati-hatian supaya kita tidak terjebak, ya, sekali setiap panen itu dikeluarkan haknya, sekalipun sedikit, ya, barang mungkin 1 ton, 2 ton, begitu, tetap dikeluarkan haknya. Kalau dia dipupuk ya 1/20, berarti 5%, ya. Kalau tidak pakai pupuk ya 1/10, 10%. Kalau 5% daripada 5 juta berapa, Pak? 25 ribu kan? Ya. Berapa? 5% dari 5 juta. 250. 25.000. Hah? 5 juta. 250 ya? 25. 25. 25. 250.000. Oh iya 250. Ya, 5% ya. 5% kan dibagi 10 ya. 5%. 250 ribu. Insya Allah itu enggak terlihat banyak. Kalau kemudian hasil panen kita itu banyak juga kan begitu. Kalau seandainya yang 10% ya, ketika dia tidak dipupui, kena air sendiri, tumbuh sendiri, begitu, tidak butuh perawatan banyak, ya, pada itu dikeluarkan langsung saat haknya, ya. Lah kemudian kalau kita sudah mau menggalakkan zakat mulai dari diri kita sendiri dulu, mau di mana dikumpulkan, ya. Silakan dibuat baitul mal, dikumpulkan sendiri di sini, atau kalau memang belum, ya insya Allah saya bisa menyalurkan kepada yang berhak, ya. Insya Allah Bapak-Bapak sekalian, saya bukan orang yang tipe gayung, berlaku sendiri, ya. Insya Allah bukan tipe-tipe gayung ini, ya. Insya Allah enggak sampai begitu. Artinya uang itu bisa saya salurkan tertib kepada yang membutuhkan, ya. Lebih-lebih lagi untuk perjuangan Islam Komaduddin, ya. Banyak dai yang ditugaskan sampai keluar Jawa, bahkan sampai keluar negeri, ya. Ditugaskan ke daerah-daerah keluar, anak istrinya di rumah, tidak ada yang menanggung, nah itu jadi tanggungan kita semua bersama. Ya insya Allah semoga bisa dimaklumi apa yang kita bahas pada malam hari ini berkenaan dengan zakat, ya. Insya Allah itu bisa. Yang jelas zakat itu pembagiannya jelas, Pak.
Nggak boleh uang zakat masuk ke masjid untuk pembangunan masjid. Nah, itu nggak boleh, ya. Uang zakat itu pembagiannya sudah ditentukan. Kalau mau masuk ke masjid untuk pembangunan masjid, untuk set masjid itu nanti infak sendiri, bukan zakat, ya. Itu jelas. Nanti nggak usah jauh-jauh dikirimkan ke sana, masjid kita sendiri butuh pembangunan. Itu nanti bukan zakat, itu infak sedekah, ya. Kalau zakat jelas pembagiannya ke 8 poin itu. 8 poin itu tidak disebutkan bangunan fisik tidak ada, ya, semuanya disalurkan, insya Allah. Insya Allah itu saja yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, ya. Kalian ada beberapa info yang saya sampaikan, mungkin sebelum dimulai ada yang dipertanyakan dulu berkenaan dengan seputar tadi sebelum kita musyawarah, silakan.